Seger, Pak. Seger. Nah, tapi ada yang lebih menarik, Pak. Oh iya. Nah, itu ceritanya Pak Peter. Nah, makanya kita mau ngobrol-ngobrol sedikit, boleh Pak ya? Boleh. Nah, Gimana, Pak? Pengen tahu, Pak. Ini Pak Peter sendiri sudah di dunia market itu sudah berapa lama sih, Pak? Di dunia saham. Betul, dunia saham, Pak. Di dunia saham itu saya sebentar. 2015, berarti sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun di sini, Pak? Iya. Oke, nah kalau sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, gini Pak, siapa sih Pak Peter itu sebelum masuk ke dunia pasar modal itu? Saya sendiri sudah ada di beberapa bidang ya Pak. Beberapa bidang. Salah satunya kalau yang saya lihat ini sama keluarga, saya ada ekspor kayu. Ekspor kayu. Ya. Lalu di beberapa rekan sendiri saya juga mengurusin healthcare Pak. Oh ya, ya healthcare. Lalu ada juga ke asuransi ya. Dan sekarang memang berkecimpung di IB Sekuritas. Oh iya Pak. Ya, itu. Oke. Nah kalau kan sekarang Pak Peter sudah ada beberapa ya di bagian usaha, di bidang usaha dari healthcare tadi, di ekspor dan juga di. Nah Pak Peter, sekarang kan kita lagi di Nami Island nih. Iya. Kata-katanya itu kan Nami Island ini tempat lokasi syutingnya Winter Sonata. Asuransi? Asuransi ya. Ya. Nah kalau bisa dibilang apa yang membedakan pasar modal ini dengan usaha-usaha yang lain? Wah, langsung to the point aja ya Pak. Ya? Langsung ya. Pasar modal itu saya sukanya praktis Pak. Praktis, kemudian yang pasti yang paling utama adalah buat saya pribadi, saya nggak ngurusin utang. Oh gitu. Kalau di usaha-usaha yang pada umumnya ini kan paling nggak enak itu adalah orang berutang sama saya nagih seperti saya yang punya utang. Oke, ya baik. Ya, itu yang paling nggak enak. Lalu kemudian kalau ngomong soal saham, ada hal-hal tertentu yang lebih menarik Pak. Apa itu Pak? Begini, pasti kalau namanya kita mau usaha itu pasti kita kan mau capital gain. Kemudian kalau di saham itu kita tahu adalah kita mendapatkan dividen. Nah, yang ketiga ini yang paling asik. Apa itu? Di dalam saham ini kita bisa mendapatkan stock split. Kalau perusahaannya stock split. Ya, stock split itu berarti ceritanya nilai sahamnya itu bisa dipecah. Sehingga nilai sahamnya dipecah, lotnya kita jadi tambah banyak gitu. Nah, kan menarik itu, Pak. Ya, dan itu nggak bisa didapetin di usaha manapun juga ya. Lah, menurut Pak Raymond ada? Ya, benar Pak. Itu. Ya, jadi itu menjadi salah satu daya tariknya ya untuk di pasar modal ya. Iya. Oke. Nah, saya dengar juga Pak Peter background Pak Peter itu sendiri sebelum masuk ke pasar modal itu ada masuk ke dunia forex juga kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya apa sih yang menariknya tuh dari forex Pak? Kan itu cuma garis, angka gitu seperti gitu Pak. Kenapa masuk forex? Ya, saya masuk forex itu dari SMA. Oke. Ya. Pasti kalau masa SMA itu ya hawanya berapi-api. Kepengen cepet kaya. Lihatnya enak gitu ya. Ya otomatis pasti awal mula juga lihat teman enak ya, diajak teman, ikut-ikutan. Dan memang betul Pak, memang enak gitu. Karena saya pernah mengalami memang 1 bulan dapat mobil, 1 bulan hilang mobil. Itu yang saya alami di forex. Oke. Nah, kemudian yang bedanya lagi bahwa kalau forex ini fluktuatifnya itu betul-betul cepat sekali. Harus mau mengikuti berita dengan rinci, mau nggak mau itu. Riskan sekali dengan berita. Dan yang nggak enak buat saya kalau untuk forex ya, 24 jam. Betul. 24 jam sehingga harus pantau terus itu ya Pak. Pada saat jam-jam tertentu ada fluktuatif saya nggak tahu, lah itu bisa kena, ada resiko di situ lah. Kalau forex seperti itu. Kalau saham perbedaannya adalah ini perusahaan. Nah, saya lebih suka saham ya memang karena ini perusahaan Pak Raymond. Oke. Nah Pak, biasanya kan kalau seseorang itu tertarik sama apakah itu forex atau pasar modal, itu kan biasanya karena mereka mungkin tergiur dengan keuntungan atau mereka tuh mungkin suka dengan analisa, dengan teknikal. Tapi ada juga yang mungkin karena suka adrenalinnya Pak gitu. Nah betul. Nah, kalau Pak Peter gimana Pak? Betul. Nah itu makanya kalau dulu tuh kan memang masa muda itu pasti ya adrenalinnya pasti meluap-luap Pak. Ya betul. Karena dengan bertambahnya umur sekarang ini saya udah punya istri, punya anak, otomatis saya mau lebih kalem, aman, sustainable. Jadi kalau pas memang saatnya, ini asik nih buat trading ya saya trading gitu. Saatnya ini asik nih buat nabung, saya nabung. Memang jadi lebih apa ya? Kata orang kan makin tua harus makin lebih bijak ya. Betul Pak. Nah itu dia. Oke. Nah jadi kalau balik lagi ke pertanyaan ini Pak, kalau pernah nggak ada momen di mana Pak Peter itu udah mau give up, mau menyerah gitu aja? Kalau untuk give up, jujur ngomong, kalau untuk saham nggak. Untuk saham saya nggak ada pemikiran sama sekali untuk give up. Karena mau gimana pun juga kita sudah tahu dari contohnya yang sudah bahwa orang yang memang betul-betul di saham ya Pak ya, dan betul-betul menguasai saham, itu betul-betul dia bisa menikmatin hasil dari saham. Baik jangka pendek atau jangka panjang. Nah itu. Nah, apa sih yang menjadi turning point ya dari Pak Peter sendiri itu sampai benar-benar yakin kalau industri ini itu benar-benar adalah jalannya Pak Peter gitu?
Saya suka saham. Saya mau ini karena saya lihat anywhere, any place, Pak. Anywhere, everywhere. Anywhere, everywhere, any place. Oke, maksudnya gimana tuh, Pak? Saya bisa lakukan di mana-mana. Sekarang nih kita di Nami nih, ya. Besok Senin bursa buka nih. Saya bisa dari sini. Langsung. Tinggal pakai ya. John OLT, Pak. Saya lihat, terus saya udah lihat pantau nih. Oh, saya mau lihat potensi saham A. Menarik nih. Ya udah saya tinggal pasang. Di YB Sekuritas tinggal saya pasang. Saya mau beli di harga sekian. Kemudian dan itu juga saya langsung bisa dapat taking profitnya di harga sekian, bisa. Oke, betul. Nah, dari Pak Peter sendiri gimana, Pak? Masuk ke industri ini apa yang merubah kehidupan Pak Peter? Apa yang merubah saya? Apa yang dirubah gitu? Mindset saya, Pak. Mindset saya. Ya, mindset saya bagaimana caranya akhirnya saya juga mengajarkan itu ke semua orang. Bahwa kita mau di saham ataupun di usaha apapun harus mau untuk rendah hati belajar. Harus mau untuk tulus hati belajar. Ya. Dan yang terakhir yang ketiga, Pak, apapun hasilnya, kita udah belajar nih mati-matian. Tiba-tiba menemukan kegagalan itu sudah pasti. Bahkan mungkin lebih banyak gagalnya dulu. Ya, senantiasa bersyukur. Jadi kalau memang pas gagal, ya terima kasih Tuhan kamu memberikan saya untuk suatu pelajaran yang dimana saya harus belajar lagi. Kalau berhasil, ya terima kasih juga, senantiasa bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan saya, dimana saya belajar sudah bisa bertumbuh. Gitu. Dari Pak Peter sendiri, apa yang jadi mimpi atau goal Pak Peter? Yang pertama pasti saya mau trading for living. Itu udah nggak mungkin diumpet-umpetin, Pak. Trading for living. Ya. Dan yang terakhir yang saya inginkan adalah trading for others. Trading for others. Ya, jadi dalam arti saya ingin juga berbagi kepada semua teman-teman di sini bahwa trading, investing itu suatu hal yang menyenangkan. Asal memang kita tahu caranya, kita tahu mindsetnya, kita tahu metodenya, metodenya ya Pak ya, metodenya. Kemudian kita bersama-sama mempunyai di komunitas yang positif. Gitu. Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, bagi teman-teman di sini nih mungkin yang baru memulai perjalanan trading mereka, kira-kira apa pesan yang Pak Peter ingin sampaikan ke mereka semua? Mulailah semuanya dari kecil. Jangan semuanya tuh selalu maunya yang besar gitu. Ya. Kemudian belajarlah, Anda memang harus belajar. Ikutin dengan mencari memang suatu pelajaran yang baik, mentor yang baik, metode yang baik, komunitas yang baik gitu. Nah, saya sendiri kan memang juga ada di YB Sekuritas Gocuan, Pak ya. Nah, Gocuan komunitas. Gocuan punya trading system. Ya, kita sama-sama bisa belajar. Ada fasilitas yang bisa kita pakai. Di YB Sekuritas sudah engine-nya keren, fast and stable, ya. Nah, di Gocuan sendiri ada komunitas yang intinya memberikan suatu edukasi pengajaran. Ayo bersama-sama. Ada stock pick-nya juga, ya kita bisa sama-sama maju. Oke. Menarik sekali Pak. Waktunya kita sampai di sini dulu. Kita ucapkan terima kasih ya untuk Pak Peter yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol nih Pak. Sama-sama. Nah, sekarang kita waktunya ini untuk menikmati Nami Island ini. Ayo, udaranya segar. Sampai jumpa ya. Bye-bye.